tentang pengangkatan staf administrasi BPD. Ralat sebentar, tidak sinkron itu. Iya. Tentu berikan kesempatan kejelasan daripada apa yang disampaikan, mungkin amanah atau sambutan daripada BPD, ya, atau kepala desa serta masyarakat mungkin yang hadir pada sore atau pagi ini maksudnya. Jangan dulu langsung masuk ke situ. Ya, ralat, mohon maaf sebelumnya untuk mengawali daripada acara ini. Mohon kesediaan waktu dari Bapak Kepala Desa Mandorong untuk memberikan sambutan atau sedikit motivasi untuk para masyarakatnya. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang ada niat hadir mediasi terbuka, memang saya bangga sekali dengan masyarakat pemuda yang ingin tahu dan kejelasan apa yang dipertanyakan nanti kepada anggota BPD maupun pemerintah desa. Jadi mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena beliau telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir mediasi terbuka oleh mahasiswa pada pagi hari ini. Dan kita tidak lupa pula juga, mari kita kirim salawat dan salam kepada salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada rapat terbuka pada pagi hari ini, ya saya mohon juga kepada adik-adik nanti pemuda mahasiswa ataupun tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, saya mohon pertanyaan nanti apa ada kejanggalan atau bagaimana, saya mohon adilnya, seadil-adilnya, jadi sehingga masyarakat tahu apa tentang setiap fungsi BPD, apa juga fungsi terhadap pemerintah desa, ya supaya terbuka. Dan kalau kita ada kesalahan, mari kita mediasi, ya akan meluruskan seperti apa maunya rakyat. Dan terhadap juga penanggung jawab BPD, supaya BPD, ya kalau ada orang yang terlibat oknumnya supaya jelas bertanggung jawabnya. Nah, sedikit saya menjelaskan di sini, mungkin banyak yang tidak tahu atau mendengar, kemarin itu bahkan desa kita nih hampir bubar. Kenapa saya mengatakan hampir bubar? Dan kemarin itu ada yang diminta oleh oknum BPD, ada seharusnya pemerintah desa atau siapa harus kena sanksinya. Yang pertama sanksinya maunya oknum itu, ya uang desa harus dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih-lebih uang desa ini tidak diadakan, berarti desa bubar. Mau pindah kemana desa Mandorong ini? Maka itu pertegasan dari pemerintah, ya, alasan-alasan itu harus tepat. Nah, siapa yang dikena sanksi, ya, dan sampai jatuh hukuman itu sampai kurang desa, bahkan uang desa tidak diadakan. Bagaimana mau desa Mandorong seperti apa ke depan? Tapi insya Allah, alhamdulillah kemarin itu karena sudah diambil alih, didengar oleh sebagian anggota BPD, ya mungkin sudah dibantah juga. Ya, alhamdulillah di kesempatan pada hari ini, ya mungkin mahasiswa atau pemuda yang hadir yang mengundang kita pada hari ini pemerintah BPD, ya sejelas-jelas kalau itu ada yang bersalah, ya, jangan takut ditindak keras, harus diturunkan. Kalau kepala desa ada salah diturunkan, nggak apa-apa. Ya, BPD bersalah harus segera diturun diganti. Ya, karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pak Anwar Ibrahim yang sedikit memberikan motivasi terhadap kita semua. Tentu kita berikan aplaus terhadap Bapak. Langsung saja kita berikan sambutan kedua kepada Ketua PPD selaku Badan Permusyawaratan Desa yang pada saat hari ini kita melakukan aplaus. Kami berikan waktu dan kesempatannya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Madawau beserta perangkatnya, yang saya hormati tokoh pemuda Desa Madawau atau yang tergabung dalam organisasi ITMPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, yaitu guna menghadiri undangan daripada pemuda Madawau atau yang tergabung dalam IMPM. Dan tidak lupa pula dalam acaranya itu ada 3 poin yang mau diorganisasikan tentang pengangkatan administrasi BPD. Terus yang kedua adalah alasan kenapa sampai BPD tidak mau menandatangani APBD tahun 2020. Terus yang ketiga, apabila BPD lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mohon diganti. Puji syukur. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, terima kasih atas undangan dan ataupun kemauan partisipasi daripada pemuda serta masyarakat Desa Madawau yang ingin memperjelas dan ingin tahu kemana arahnya atau bagaimana roda pemerintah itu. Terima kasih. Mungkin saya langsung saja menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi poin yang kedua yaitu alasan kenapa BPD sampai tidak mau menandatangani APBD tahun 2020. Mohon izin dulu. Apa langsung dijawab apa kembali dulu? Tadi kan Sambutan saja, motivasi untuk masyarakatnya. Jadi jawaban itu kita pada saat mungkin terarahnya rapat ini mungkin ada sambutan daripada yang punya hajat. Saya mungkin itu saja sambutannya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, itu sambutan dari Ketua BPD. Kami haturkan berbanyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pasal 3 yaitu agenda agensi terbuka. Jadi agensi terbuka ini saya ambil sebagai pimpinan IMPM, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Madawau, yang dimana mari kita saksikan bersama dengan adanya agensi terbuka ini. Mohon kesediaan waktunya BPD. Tuntutan pertama, sebelum saya masuk ke dalam tuntutan, tentu saya mempertanyakan terlebih dahulu. Pengangkatan staf administrasi, Ketua BPD tahu tentang pengangkatan tersebut atau tidak tahu Ketua BPD? Tidak tahu, contohnya langsung ada stafnya dan tiba-tiba ada sudah menerima gaji. Jadi masuk dalam tuntutan pertama, yang
yang diketahui oleh pribadi kami sebagai Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Mandalawu, BPD tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang dimana pada Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 27 pengangkatan staf administrasi kinerjanya di BPD melalui dari BPD mengusulkan terhadap pemerintah desa. Dalam Perbu nomor 32 sama halnya dengan peraturan dalam negeri 110 tahun 2016 itu tuntutan pertama ketua BPD. Sudah ditulis ketua BPD. Ya, jadi nomor tuntutan nomor 1 di ketua BPD kami minta kejelasannya biar masyarakat Mandalawu ini tidak memahami. Sedangkan staf administrasi BPD ini sudah berjalan sudah 8 bulan, sudah makan gaji juga. Jadi kami minta kejelasan proses penjaringan staf administrasi BPD ini gimana. Sedangkan ketua BPD pribadi tidak tahu dengan hal yang demikian. Jadi perlu kita pertanyakan. Minta kejelasan. Belok Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pengangkatan administrasi BPD, memang betul apa yang dikatakan oleh saudara Firdaus selaku ketua IMPM. Ada undang-undangnya dalam Permendagri tahun nomor 110 tahun 2016 pengangkatan staf administrasi sebenarnya dilakukan secara prosedurnya dilakukan pemilihan oleh PPD dan masyarakat. Kemudian yang setelah dilakukan pemilihan, kemudian kepala desa memberikan SK. Namun tidak demikian, saya sebagai ketua BPD dan seluruh anggota BPD tidak tahu menahu tentang pengangkatan staf administrasi BPD. Tiba-tiba saja sudah masuk daftar gaji dan sudah masuk ke dalam DOP-nya BPD, dan di situ tercantum gajinya 2 juta dalam 8 bulan. Artinya dalam 1 bulan mendapatkan gaji 250. Sementara di situ juga tercantum bahwa sebenarnya staf administrasi BPD itu mendapatkan gaji setengah daripada gaji BPD, gaji anggota BPD. Artinya gaji anggota BPD sekarang adalah 750. Berarti dia mendapatkan gaji setengah dari anggota BPD. Jadi gaji dan sebenarnya adalah 350 bulan. Kalau dilihat dari aturan, ya 375.000 kalau dilihat dari aturan. Namun yang tercantum di dalam APBDes yaitu 250 per bulan. Kemudian pengangkatan stafnya dilakukan oleh Bapak Kepala Desa sendiri tanpa berkoordinasi dengan BPD dan tanpa ada konfirmasi dengan BPD. Tahu-tahu saya melihat rincian gaji masuk ke dalam biaya operasional BPD itu. Kok ada gaji staf administrasi BPD? Siapa stafnya di sini kita tidak tahu. Saat kita konfirmasi dengan sekretaris bahwa sudah dilakukan pengangkatan staf administrasi. Lalu siapa yang melakukan pengangkatan tanpa pengetahuan atau tanpa konfirmasi dari BPD? Beliau menjawab yaitu Bapak Kepala Desa. Kemudian kita tanyakan juga kenapa terjadi hal seperti itu. Itu adalah urusan Kepala Desa katanya di situ. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
di sisi mengenai pengangkatan administrasinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan dulu. Jadi jawaban dari ketua BPD, jadi ada kesempatan dari wakil BPD bang. Kami berikan waktu masing-masing. Iya, baik. Nada secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya baik kepada seluruh anggota DPD maupun seluruh masyarakat Magelang yang menghadiri undangan pada kesempatan hari ini, tepatnya pada hari Jumat. Terkait persoalan penjelasan pengangkatan staf administrasi DPD, sesungguhnya ada dasar yang jelas. Kalau berbicara mekanisme, sesungguhnya saya patut mempertanyakan DPRD Kabupaten Bima apakah melakukan menggelar acara pengangkatan staf administrasi DPD? Pernahkah di Undang-Undang Rakyat? Tidak. Lalu dasar hukumnya berdasarkan mekanisme adalah apa? Tentu ada usulan yang diajukan oleh anggota DPD itu sendiri. Dan saya mengusulkan bahwa staf administrasi DPD itu adalah Abang Suryo. Dan begitu pula yang saya dengar dari informasi bahwa Suryadi sebagai anggota DPD juga mengusulkan. Oleh karena itu, hak pemerintah desa mengeluarkan SK itu tidak pernah salah, karena itu adalah hak pemerintah desa. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat yang mengusulkan itu? Tidak, terkecuali BPD. Jika ada usulan BPD, maka wajib pemerintah desa itu memberikan SK-nya sebagai staf masih BPD. Kalau kita berbicara persoalan itu kan, coba kita buka itu lembaran itu. Tidak. Pengangkatan staf administrasi DPRD Kabupaten Bima, pengangkatan staf administrasi DPRD Provinsi, Gubernur dan lain-lain. Tidak ada yang menggelar persoalan demokrasi pengangkatan staf administrasi DPRD. Itu yang perlu kita pahami. Terkecuali jika ada usulan oleh sebagian DPD itu sendiri, maka pemerintah desa wajib memberikan SK itu sendiri. Tidak ada hal yang salah ketika pemerintah desa mengeluarkan SK itu sendiri. Saya mengungkapkan sebuah kejujuran, jika benar saya salah, kita buka lembaran itu bahwa pengangkatan staf administrasi DPD itu secara demokrasi. Mari kita lakukan, besok juga bisa kita lakukan, menggelar acara itu. Persoalan gaji, memang di situ ditetapkan. Adapun yang menyatakan bahwa gaji ataupun tunjangan staf administrasi DPD itu adalah setengah daripada gaji anggota. Pembahasan setengah ini tidak menetapkan nominal, saudara-saudara sekalian. Tidak menetapkan nominal. Namun, kalau kita berpikir setengah itu adalah membagi dua daripada gaji anggota. Tapi berbicara membagi dua itu kan itu ada nominal. Cuma separuh dari gaji anggota DPD. Dan oleh karena itu, apabila ada perbu yang menetapkan nominal sekian dan sekian, maka pemerintah desa tidak akan mengambil langkah yang salah. Begitu. Lantas, kalaupun dalam penyusunan APBDes itu DOP-nya, kenapa Pemdes tidak membatalkan persoalan itu? Kan begitu. Penyelesaian dan penerimaan APBDes itu setelah kita melakukan rancangan di sini, lalu dievaluasi di camat, setelah camat menyelesaikan hasil evaluasinya, lalu dilimpahkan kepada DPRD. Hari ini kita mempersoalkan. Oke, saya terima jika ini adalah langkah yang benar. Saya terima jika ini adalah langkah yang benar.
Oleh karena itu, sekian kejujuran dan kebenaran yang Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada usulan dari tanggapi dari Bang Suryadin, saya berikan kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Madaul, Kepala Dusun 2 yang sempat hadir pada sore hari ini, Ayanda Ismail Usman, singkatnya para tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari yang cukup cerah. Ada sedikit yang ingin Mata sampaikan terkait apa yang menjadi pertanyaan dan keberadaan Ketua IMPM Saudara Firdaus. Di sini ada beberapa item yang seharusnya membuat kebingungan daripada pemuda dan masyarakat itu sendiri. Pengangkatan staf administrasi BPD. Ketua BPD tidak tahu, lalu staf administrasi BPD sudah ada. Itu menjadi pertanyaan besar untuk kami. Sesuai dengan mekanisme atau aturan itu diusulkan oleh BPD itu sendiri. Nah, lalu kemudian daripada itu, apa tugas dan tanggung jawab daripada BPD itu sendiri? Sehingga sampai sejauh ini kah yang dilakukan oleh BPD itu sendiri? Ini adalah bentuk pengawasan daripada BPD yang tidak mau tahu dengan persoalan-persoalan dan tugas daripada BPD itu sendiri. Inilah membuat pertanyaan kami, kenapa harus ada? Jikalau memang itu ada, kenapa tidak diusulkan? Kami tidak berbicara masalah untuk bagaimana prosesnya untuk gaji dan lain sebagainya. Persoalannya, sesuai dengan aturan itu, BPD mengusulkan dan di-SK-kan oleh kepala desa dan menggaji daripada staf administrasi BPD ini adalah kepala desa itu sendiri. Kami tidak mempersalahkan itu semua. Lalu, mengharapkan kami sebagai pemuda ini, laksanakanlah tugas itu dengan sebaik-baik mungkin. Jika memang itu akan menjadi sebuah masalah ataupun kesalahan, mari dibenahi. Bagaimana upaya daripada BPD itu sendiri? Karena staf administrasi BPD ini sudah ada. Jika memang ini salah, lakukanlah pemilihan ulang atau diusulkan ulang. Itu tujuan daripada kami mempertanyakan itu, supaya BPD ini tidak keluar daripada rel BPD itu sendiri, yaitu kinerja daripada BPD itu sendiri. Itu harapan kami. Sebenarnya bukan kami yang menuntut, cuman kami mempertanyakan tugas dan tanggung jawab daripada BPD. Apakah iya BPD harus seperti ini? Apakah iya BPD ini harus mampu menyampaikan aspirasi daripada masyarakat itu sendiri sebagai badan permusyawaratan desa, selaku perwakilan daripada masyarakat itu sendiri? Jikalau memang salah satu contoh yang kita harus pahami bersama, hari ini masyarakat Madaul itu menginginkan suatu aspirasinya, menyampaikan suatu aspirasinya kepada BPD. Apakah mampu BPD itu mempertanggungjawabkan amanah daripada rakyat itu sendiri? Yang konon katanya bahwa BPD ini tidak sejalan. Bagaimana untuk memperjuangkan daripada aspirasi daripada masyarakat itu sendiri? Inilah membentuk pertanyaan besar untuk masyarakat Madaul pada umumnya. Sedangkan internal BPD ini tidak sejalan. Ya bagaimana BPD ini harus sejalan loh? Maksudnya terus kami ini akan disiksa kalau memang itu internal BPD ini tidak mampu diperbaiki. Itu harapan daripada kami. Itu yang perlu diketahui oleh BPD. BPD itu sekali lagi saya menghimbau kepada BPD itu, BPD adalah perwakilan daripada masyarakat. Segala aspirasi dari masyarakat itu tolong disampaikan. Amanah-amanah yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri jangan sampai terabaikan, jangan sampai tidak diindahkan. Itu saja yang ingin kami lakukan kepada BPD. Maka dengan inilah kami mengundang pemerintah desa, BPD dan masyarakat itu supaya BPD ini bagaimana sih BPD sendiri? Karena itu sesuai dengan BPD maksudnya nggak bocor. Jangan sampai BPD ini nggak hindai dan sebagainya. Kalaupun buatlah satu komitmen, BPD ini adalah
Itu yang kami takutkan pada BPD. So, mungkin besok lusa itu ketika aspirasi masyarakat tidak mampu disampaikan oleh BPD, mau jadi apa BPD? Lebih baik nggak usah ada BPD kalau memang seperti itu. Itu harapan daripada masyarakat. BPD itu diangkat oleh rakyat untuk menyampaikan daripada aspirasi masyarakat rakyat itu sendiri. Maka tugas dan tanggung jawab amanah itu yang harus dalam pundak daripada BPD itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kita mempertanyakan, jikalau memang itu sudah salah, tolong diperbaiki. Kalau itu salah, jika itu benar, silakan, itu urusan daripada BPD. Yang penting kami sudah mempertanyakan kejelasan seperti itu, intinya. Ya mungkin itu yang Pak ada sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan pada teman-teman semuanya, saudara bapak ibu sekalian. Jadi merasa konyol jika BPD tidak tahu dengan pengangkatan staf administrasi. Padahal pasalnya sudah hafal dan lain sebagainya. Yang sebenarnya dia tahu tentang keberadaan staf administrasi ini. Sebagai kinerja BPD, ya sedikit tidaknya kan dia harus ambil alih. Walaupun ini adalah sebuah kesalahan secara administrasinya, tidak melalui prosedur yang dimana usul dari BPD baru yang disahkan oleh pemerintah desa. Jadi disitulah timbullah inisiatif dari BPD. Oh ini salah, berarti kita benarkan. Ini udah beberapa hari, udah berapa bulan? 8 bulan staf administrasi, masyarakat tidak tahu tentang staf administrasi BPD. Yang perlu diketahui, staf administrasi ini diangkat namanya Bang Suryo. 8 bulan sudah terima gaji dan lain sebagainya. Disitulah timbullah sebuah inisiatif BPD yang seharusnya untuk mengangkat staf administrasi mengusulkan. Mungkin masih ada bapak kepala desa, ada teman-teman yang mau ingin menjadi staf administrasi. Jadi disitulah ya mungkin itu dari tanggapan dari saya menanggapi apa menjadi jawaban ketua BPD. Masih Dari kesempatan. Silakan ditanggapi dulu. Ini sedikit. Silakan ditanggapi dulu ketua BPD terkait masalah pengangkatan administrasi baru ini, bagaimana prosedurnya, prosesnya bagaimana? Tolong dijelaskan supaya para tamu undangan ini supaya memperjelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu tahun kemarin adalah sebuah kesalahan, bukan saja pemerintah desa, misalnya dari BPD itu sendiri. Adapun kesalahan itu insya Allah kami akan memperbaiki, bahwa pengangkatan yang kemarin adalah sudah menerima gaji itu sudah berlalu. Namun untuk yang akan datang, insya Allah kita akan melakukan usulan melakukan penjaringan ataupun untuk siapa saja yang pantas untuk dijadikan staf administrasi BPD. Kemudian kita akan mengusulkan kepada pemerintah desa. Insya Allah secepatnya kita akan melakukan melakukan pemilihan atau penjaringan siapa saja nanti. Namun yang pasti untuk menjadi staf administrasi BPD setidaknya mempunyai keahlian dalam IT. Itu saja, mungkin itu saja penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dulu. Kita beri kesempatan kepada desa dulu untuk menjelaskan masalah SKM. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Desa selaku Kepala Desa Mandawau, waktu dan kesempatan yang dipersilakan. Terima kasih. Jadi saya langsung saja. Jadi ada beberapa poin saya ingin sampaikan, kalau dicatat. Maka dari awal tadi saya sudah ngomong akhir. Kalau BPD bersalah, sudah rapat kemarin segera diganti. Kepala desa bersalah juga segera rapatkan, turunkan ke desa. Yang pertama, jawaban ketua tadi, oknum ketua itu jawaban yang konyol kalau dicatat. Jawaban yang konyol. Kenapa saya mengatakan konyol? Dia ditanya sekarang terbuka tentang masalah keberadaan staf BPD, dia tidak tahu. Sedangkan di tubuh dia sendiri
Suryo ini staf BPD sendiri. Masa kita tahu orang sudah tiba gaji 8 bulan kok? Kan lucu itu. Tolong, Saat masyarakat. pengangkatannya, bukan saat menjalankan saat sekarang. Tolong, itu yang pertama. Jawaban saya pertama. Jelas masalah jabatan itu ada pengusulannya. Tidak mungkin pemerintah desa itu konyol memberikan satu SK kalau tidak ada usulan dari BPD sendiri. Yang kedua, yang ketiga, seperti apa permasalahan juga ini dari awal misalnya desa apa tadi hilang dan pemerintah desa ada minta maaf tidak minta maaf. Gak segampang itu minta maaf. Sekarang juga tidak ada ampun menurut Profesor. Pemerintah akan minta maaf seperti itu. Udah kesalahan total. Nah, susah ada 3 miliar. Apa yang diperbaiki? SK sudah berjalan, gaji sudah jalan. Ya kan? Mohon karena tidak dia ada kesanggupan sebagai tugasnya itu, termasuk sekretaris BPD itu yang kelanjutan seperti rapat kemarin, ya diambil alih yang lain karena yang lain tahu aturannya. Ya, saya mohon Ketua BPD berdasarkan itu dengan waktu jenazah tadi diganti segera. Kalau menurut saya karena itu kesalahan total. Karena itu menjatuh pemerintah. Pemerintah tidak konyol menerima mengeluarkan SK seseorang tidak ada usulan dari BPD. Terima kasih. Sedikit tambahan jadi ada yang memberikan pengusulan staf administrasi BPD itu anggota BPD atas nama siapa? Yang pertama, Wakil Ketua. Yang kedua, Sekretaris. Ya. Yang ketiga, si ini, saya sudah sampaikan semua tuh. Karena usulan itu saya sampaikan pada Bu dengan si siapa tuh? Adia. Adia. Saya sampaikan. Nah, yang terakhir saya sampaikan kepada oknum ketua di rumah sore. Gimana Pak Ketua? Usulan yang anggota begini menjadi staf desa staf ya sudah, kalau yang lain sudah ya sudah. Kan itu. Itulah saya terbiasa dari saya. Nah, kalau memang itu tidak benar, kenapa sekarang sudah berjalan 8 bulan hampir 1 tahun? Kan itu yang kita bingungkan. Mau menjatuh kepala desa nggak mungkin dong. Ada usulan itu dasar sekali. Terima kasih. Ini sedikit ya tanggapan dari Ketua BPD tentang jawaban pemerintah desa bagaimana? Apakah Bapak Kepala Desa menjawab ini sesuai dengan kenyataan atau gimana Ketua BPD? Jadi kita minta kejelasan. Baik, assalamualaikum. Kita minta kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perlu saya tanyakan di sini, kapan ya saya bertatap muka dengan Bapak Kepala Desa? Tidak ada mungkin dari banyaknya orang yang berbicara dengan beliau mungkin berlalu berpenyataan. Tapi seingat saya tidak pernah berhadapan dengan beliau dengan membicarakan staf administrasi, tidak pernah. Mungkin ada tanggapan dari sekretaris yang katanya mengusulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan usulan saya dengan Bapak Kepala Desa mengenai staf administrasi BPD, saya tidak pernah mengusulkan atas nama Suryo yang menjadi stafnya. Saya sedikit Bang Suryo, walaupun Bang Suryo tidak mengusulkan, tapi pernah mengusulkan. Saya tidak pernah mengusulkannya. Tidak Pernah tahu ya, Pernah tahu. Tidak pernah tahu lalu Saya membojo kepala desa pernah nuang. Iya. Mungkin ada tambahan dari saya. Tambahan. Anggota BPD yang saya hormati, jangan di saat di tengah jalan kalian itu hilang komitmen dalam program BPD. Ketika ada orang yang bicara ini itu kalian langsung ini gejolak dari awal kita hadapi. Tahu-tahu sekarang kamu orang bilang, oh saya mengusulkan
kita. Padahal kamu orang kita seringkali membahas ini salah bahwa pengangkatan saat administratif ini itu sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Nah sementara dari wakil ini adalah hasil usulan saya. Kenapa kita tidak membicarakan dalam rapat DPR yang berkali-kali bahwa ini adalah hasil usulan saya dari wakil kemarin pada saat kita rapat bahwa ini adalah salah sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Ini harus kita melakukan rapat ulang. Nah kemudian saat ini dia mengatakan bahwa saya pernah mengusulkan. Ada apa dengan ini? Sampai saya tidak mengerti. Demikian assalamualaikum. Maaf untuk masyarakat, saya berbicara sebuah kebetulan. Artinya begini, jika kita memahami tugas dan fungsi sendiri, sesungguhnya kita ini sudah diambang kesalahan. Karena mengapa? Jika itu ketua sadar terhadap persoalan ini, maka sejak waktu itu saja dapat kita berikan dan mengajukan pernyataan Tuhan. Namun timbul pertanyaan, saya sebagai wakil ketua tidak berhak karena ada tanpa saya menunggu. Saya selalu menunggu kapan ini tidak. Oleh karena itu, karena kediaman di seluruh anggota BPD yang 5 ini, saya mengajukan karena pemerintah desa memberitahukan saya mengiyakan. Lalu persoalan dipersalahkan. Pemerintah desa sudah legowo pada saat saya membicarakan persoalan ini dan bersama kita lewat tahapan internal kemarin, kapan kita menggelar. Jangan sampai rakyat melempar pertanyaan yang bisa kita jawab. Ini kan sangat lucu. Sesungguhnya berbicara mengenal sumber daripada persoalan yang bermasalah dengan kertas tahu dengan sendiri adalah itu sendiri. Pemerintah desa hanya memberikan SK. Kenapa tidak dibalapan? Jabatan Staf BPD sesuai dengan Perbu 2019 ini 3 tahun dalam satu periode kedudukan BPD itu dalam pemerintah desa, maka ada 2 pemilihan. Pemilihan pertama yaitu selama 3 tahun, lalu dilakukan pemilihan ulang diangkat lagi 3 tahun, sehingga selama satu periode BPD itu duduk di kantor desa ini yang terpilih yaitu 2 orang. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan dari sisi saya dan memberikan usulan itu, lalu pertanyaannya, kenapa ketua BPD dan sekretaris BPD ini tidak mengusulkan atau membatalkan persoalan ini? Berarti peraturan Perbu yang mengatur untuk pengangkatan staf alias BPD itu ternyata BPD tidak memahami persoalan. Tidak memahami betul. Haruskah kita mengosongkan? Haruskah kita tidak mematuhi aturan Perbu untuk pengangkatan staf alias BPD? Saya rasa pemerintah desa BPD yang tidak mengusulkan itu adalah kesalahan sendiri. Hak saya mengusulkan, saya sudah memberikan. Lalu hak anggota BPD yang lain yang mengusulkan, apakah mematuhi dan mentaati Perbu itu sendiri? Saya rasa tidak, kalau tidak mengusulkan. Saya rasa tidak, kalau terlambat mempersoalkan ini. Karena saya dalam rapat internal itu cepat dan segera melakukan dan mengenal
pengangkatan staff administratif jika betul ditemukan tidak sesuai dengan mekanisme. Artinya di sini kita menyalahkan sesuatu yang tidak pernah disalahkan. Mungkin sekian penjelasan dari Madam. Madam mohon maaf apabila ada persoalan Madam menyampaikan dengan kejujuran. Madam bertemu dengan Pak Desa karena menurut bahwa dari 5 anggota PPD itu wajib dimusuhkan. Dan pemerintah desa dari luar KSK karena ada PPD yang mengajukan dimusuhkan. Yang saya ingin pertanyakan di sini adalah pernah nggak saudara sekretaris memberitahu ketua BPT bahwa inilah nama-nama yang saya usulkan untuk jadi staf administrasi aktif ketua BPT? Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara Suryadi pernah nggak diberitahu oleh ketua wakil BPT memberikan nama-nama yang menjadi staf administrasi? Tidak pernah. Berarti ya saudara benar. Artinya pernah. Lalu bagaimana saudara mengambil kesimpulan itu sendiri tanpa pengetahuan daripada kawan-kawan saudara atau staf yang lain terutama ketua BPT? Sedikit menanggapi apa yang terjadi. Saya jawab begini. Arti dari 5 BPD itu berhak mengusulkan kan itu mandat mengusulkan bersih. Saya tidak tahu kalau anggota yang lainnya mengusulkannya Bagio misalkan Ardina Roy, Ardina Pian. Dari kelima BPD ini memiliki keterwakilan wilayah. Pasti ini mengusulkan salah satu orang yang diinginkan. Yang kedua, Lalu persoalan saya selalu menunggu. Saya cuma mengusulkan kapan mereka ini mau bilang adakah nama-nama yang pernah diusulkan? Saya tidak pernah mendengar. Berarti hak saya secara pribadi mengusulkan itu dalam kewajiban saya. Namun persoalannya anggota BPD yang lain tidak pernah mengajukan nama yang diusulkan. Jika ada 5 orang dari perwakilan wilayah itu, maka 5 orang yang diusulkan berbeda orangnya. Namun lalu difoto. Sedikit catatan saya berbicara tentang pemilihan ataupun orang-orang yang ingin wakil ketua jadikan staf desa, kenapa tidak didiskusikan terlebih dahulu bersama dengan anggota ini? Karena itu tidak logis menurut saya. Karena kenapa seperti itu? Kenapa Anda melakukan sesuatu sendiri kan ada anggota masing-masing itu, udah ada kelompok masing-masing, udah ada sekretaris ketua. Kenapa? Karena ketua itu adalah akar itu. Kenapa tidak didiskusikan secara langsung, secara bersama gitu? Kenapa Anda sendiri yang melakukan pemilihan tersebut tanpa mendiskusikan terlebih dahulu bersama dengan anggota yang lain? Iya, baik. Atas dulu. Jangan usah. Kita saya jawab Kenapa menjawab itu? Pertanyaan ini kayaknya udah ini. Yang jelas pertama itu BPD masing-masing mengusulkan. Hak mengusulkan. Betul. Ya, yang menentukan. BPD siapa, kamu siapa kan itu. Iya. Dia hak dia ada pengajuan itu. Nah, setelah itu kan saya kasih tahu. Mungkin ini juga lupa sekali dulu. Ini gimana teman-teman? Ini juga jangan bicara bohong. Ini pemerintah desa, pemerintah desa mantan PPD ini 6 tahun, 2 tahun kamu jangan ketawa kamu jelas turun nanti. Nggak bisa berkasa itu sah juga. Ya, Silakan. kamu ngomong Facebook kamu kita lantang kita diam aja kamu. Kita berkasa ngomong. Waktu kamu ngomong saya ngomong. Ya, jangan bicara bohong di sini. Ya, ini Tuhan. Bicara bohong jangan. Kita bertanggung jawab kepada pemuda-pemuda negara. Hak mengusung itu siapa saja silakan. Tapi nanti ketua BPD sudah mengusung si A. Ternyata sekian bulan dia akan mengusulkan dan itu saya kasih informasi ya secara bisa. Iya. Berarti itu dia ada satu. Itu jawaban saya. Maka itu saya satu. Keluar dari sekalian. Terima kasih. Sedikit menanggapi apa yang dijawab untuk meluruskan jawab gini. Tanggapan. Simpel begini,
ini PR besar untuk BPT itu sendiri. Kalau memang itu salah, tolong dibenahi. Kita adalah aspirasi hari ini. Itulah tujuan daripada BPT itu. Maka daripada itu, sesuai dengan alasan kepala desa tadi bahwa tidak mampu menunggu sekian lama pengangkatan atau usulan daripada BPT itu. Kenapa tidak membuka mata? Itulah maksudnya. Jika dalam hari ini BPT itu sendiri, tegurlah kalau memang itu salah. Silakan tegur pemerintah itu. Karena BPT itu memiliki kapasitas sendiri, memiliki hak sendiri. Bukan kami hanya bisa untuk mengusulkan dan memutuskan, itu adalah BPT itu sendiri bersama dengan pemerintah. Aku di rumah masyarakat hanya bisa mengusulkan saja. Inilah usulan kami pada hari ini. Jika memang itu benar, silakan lakukan. Jika memang itu salah, silakan tegur. Itu aja inti daripada itu. Kalau untuk bicara itu dan sebagainya, itu urusan pribadi antara BPT dengan pemerintah itu. Tolong dibenahi. Itu maksudnya. Masyarakat hanya mengusulkan itu. Ya, maka daripada itu, mulai dari wakil BPT sudah diusulkan. Tolong gelar. Itu pernyataan tadi yang disampaikan oleh wakil BPT. Tolong secepatnya digelar persoalan untuk pengangkatan staf administrasi BPT itu sendiri. Kenapa harus diam diri dengan kekosongan staf administrasi BPT itu sendiri? Inilah membuat pertanyaan besar untuk kami. Bagaimana BPT ini harus memperbaiki struktural daripada BPT itu sendiri? Itulah harapan kami sebagai masyarakat. Yang memutuskan itu adalah BPT itu sendiri, bukanlah kami. Itu maksudnya inilah PR untuk BPT itu sendiri. Tolong diskusikan atau di internal pribadi secara BPT itu sendiri. Ya mungkin itu supaya tidak rumit dan sebagainya. Itu maksudnya. Sudah jelas mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya mungkin ada tanggapan lagi, tanggapan terkait masalah ini. Terima kasih. BPT antara BPT dengan pemerintah yang dimana seharusnya semua roda pemerintahan itu memastikan BPT. Misalnya ini kalau langkah-langkah apapun yang mau diambil, nggak pecah ke BPT ini. Akhirnya kosong staf administrasi itu usulkan siapa yang pantas menjadi staf administrasi. Tapi kan pemerintah desa nggak ada di sini. Tahu-tahunya tiba-tiba sudah diangkat. Itu maksud saya, bukan apa-apa. Iya. Jadi mohon maaf Bu BPT. Jadi gini Bu BPT, kepala desa itu tugasnya meng-SK-kan yang seharusnya kinerja itu adalah BPD sendiri Bu BPD, bukan kepala desa. Maksudnya kayak gini Bu BPD. Hasil daripada urusan internal BPD ini mengusulkan kepada pemerintah desa, lalu pemerintah desa ini mengeluarkan SK-nya, bukan pemerintah desa kasih tahu terhadap BPD. Jadi berarti pemerintah desa mengambil alih kinerja pemerintah desa BPD. Cuman sedikit meluruskan ya. Stoi. Ini perlu catatan untuk anggota BPD. Sekian daripada 5 anggota BPD ini harus bekerja. Baca aturan BPD itu sendiri. Jangan sampai kalian itu melalaikan dalam tugasnya kalian itu. Semua daripada BPD itu tanpa terkecuali. Itu harapan kami. Jangan sampai BPD ini tidak mampu menyampaikan amanah daripada masyarakat itu sendiri. Inilah harapan kami. Jikalau memang BPD tidak mampu untuk mengamanahkan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat itu, buat apa kalian itu harus ada? Ini tugas PR untuk teman-teman BPD semuanya, tanpa terkecuali. Tidak bicara masalah A dan si B. Tugasnya adalah anggota BPD, seluruh BPD itu harus tahu aturan, mekanisme yang berlaku. Bagaimana kita harus menciptakan tanah rasakan gagal hentikan. Kalau memang cara kalian itu tidak mampu untuk, jangan melakukan diri sebagai BPD kalau memang tidak mampu untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu pesannya. Kalian enak-enak saja tidak memperhatikan itu. Apa kinerja daripada kalian? Kalian digaji oleh negara. Kenapa kalian itu hanya mendiamkan diri? Kalian itu digaji oleh rakyat ini. Kalian itu diutus oleh rakyat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat itu sendiri. Inilah PR untuk teman-teman daripada BPT semuanya, tanpa terkecuali. Itu pesan daripada kami. Jika memang kalian tidak mampu, silakan undur diri, silakan berhenti. Itu tujuannya. Daripada kita harus menunggu sesuatu yang tidak pasti terhadap masyarakat. Jangan memberikan angan-angan kepada masyarakat. Jika memang kalian itu tidak mampu untuk memperjuangkan apa yang menjadi amanah daripada BPT itu sendiri. Itu harapan mengajukan PR untuk BPT itu sendiri. Ayo kami tidak baca aturan itu supaya kalian tahu, oh inilah BPT, inilah tugas kami, tanggung jawab kami. Harus tekankan kepada diri kalian.
hai dokter, pelin-pelan dan sebagainya. Kalian itu harus berdiri di kaki kalian sendiri, yaitu BPD itu sendiri. Maksudnya, kalian harus paham, BPD loh. Kalian perwakilan dari sekian rakyat, amanah rakyat, kalian harus tanggung jawab. Itu yang perlu tanamkan dalam jiwa daripada kalian itu sendiri. Amanah dolo nangi pensi masuk. Aun kerongkak tua kerongkak BPD kerongkak ke pemerintah desa. Aun cokina kerongkak ya. Mati ya. Itu maksudnya kalian itu diutus. Aku si masyarakatnya hanya nuntut uang, kerongkak ya. Mbak, jika memang iya, alhamdulillah. Kalau kita lewat itu boleh. Tapi yang perlu diketahui, pahami serabu tugas dan tanggung jawab daripada BPD itu. Jangan menjadi hanya atas nama BPD saja. Itu harapan daripada masyarakat, terutama kami lah kaum muda. Itu PR besar untuk teman-teman daripada BPD. Terima kasih. Ya, kita jadi tadi adalah tuntutan pengangkatan staf administrasi BPD tidak sesuai dengan aturan atau mekanisme yang berlaku. Yang dimana pada hari ini kita berikan PR besar terhadap BPD. Ketika salah maka dibenarkan, ketika benar maka dilanjutkan. Jadi ketika kita mempersoalkan ini, maka kita berikan PR terhadap BPD ataupun pemerintah desa, membahas internal tentang terkait masalah staf administrasi BPD. Maka jika salah, kita berikan waktu selama 1 minggu. Jika benar, maka lanjutkanlah. Mungkin itu adalah poin tuntutan pertama, pengangkatan staf administrasi BPD. Sepakat tentang pengangkatan staf administrasi. Jika BPD jika staf administrasi ini benar, maka dilanjutkan. Jika salah, maka dibenarkan. Ya, 1 minggu hari ini sampai mungkin ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk BPD itu terkait masalah poin pertama. Ini Ada nih jadi masyarakat lagi apa dia? Ketua Nasir, apa kira tuh? Kalau memang apa yang disampaikan oleh Firdaus tadi, kalau memang salah, silakan ditindaklanjuti terkait masalah ini. Untuk memperjelaskan, silakan bersurat kepada Ketua IMPN kalau itu jika benar, Jika persoalan. Kalaupun jika salah, silakan bersurat juga supaya masyarakat ini tahu terkait masalah pengangkatan administrasi itu secara undang-undang atau aturan yang berlaku. Silakan. Ya baik, saya berikan penjelasan untuk terakhir ya. Siap. Sesungguhnya persoalan ini sudah ada dalam pembahasan internal BPD itu sendiri, bahkan jauh sebelum hari ini kita duduk. Namun karena saya sebagai wakil ketua harus ada yang diminta juga. Persoalan dibahas terus karena mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Yang disalahkan adalah pemerintah desa. Yang disalahkan adalah pemerintah desa. Kenapa? Seolah-olah pengangkatan staf administrasi BPD itu adalah sepenuhnya diangkat oleh pemerintah desa. Tidak. Kenapa saya berikan hak asal usul itu? Karena itu adalah hak pribadi saya. Jika ada seluruh anggota BPD itu mengusulkan, maka bisa ditaruh di kan itu. Ya. Seleksi. Nah, namun ketika dalam rapat internal BPD itu saya tidak menghadiri, dikeluarkan sebuah surat tuntutan pengangkatan staf administrasi BPD yang tidak sesuai dengan mekanisme. Sesungguhnya persoalan itu salah. Yang ditentukan adalah diri kita sendiri, bukan pemerintah desa. Ini sudah terbalik, kan gitu. Pertanyaannya, kapan kita menggelar persoalan itu membenahi, kan gitu. Lalu sekarang dihujat pemerintah desa, seolah-olah pemerintah desa yang melakukan sepenuhnya dan memberikan SK itu. Saya takut jangan sampai hadir persoalan yang seperti ini. Ini tuntutan BPD yang menuntut mengeluarkan surat itu, tapi saya tidak menandatangani karena saya tahu petuntut pemerintah desa kan itu.
Yang dituntut itu adalah diri kita sendiri. Kapan kita menggelar itu? Jangan menuntut pemerintah desa yang tidak sesuai mekanisme dan lain. Pemerintah desa hanya mengeluarkan SK apabila BPD itu mengusulkan ini nama yang mau usulkan. Lalu yang lainnya berdiam diri seolah-olah tidak tahu kan gitu. Berjalan waktu APBD tahun 2020 ini sampai detik bulan 1 2021 masih saja mempersoalkan kesalahan orang lain, sementara ini adalah perilaku tersebut. Sedikit Pak Wakil, ini waktunya sudah dibatasi dulu ya untuk penuntutan pertama. Kita lanjut ke poin kedua. Sedikit yang perlu kita pahami bersama para pendengar, kita hari ini tidak bicara masalah pemerintah. Jangan sampai kita bicara itu di luar dari pemerintah. Kita bicara hari ini adalah BPD itu sendiri. Ya bagaimana BPD ini harus memperbaiki diri. Jika memang itu salah, kalau memang itu benar, tolong diperjuangkan. Kita bicara BPD hari ini. Kita bicara masalah pemerintah. Itu masalah pemerintah dengan BPD itu sangat. Kita hari ini mempertanyakan kejelasan daripada BPD itu sendiri. Yaitu internal BPD itu sendiri. Kita di Bakteminan Sungai Legi, para tamu undangan, jangan melenceng daripada itu. Kita bahas BPD hari ini, bukan bahas pemerintah. Sesuai dengan voksi undangan, sesuai dengan tujuan daripada undangan. Itu yang saya harapkan. Mungkin seperti itu bisa dilanjutkan. Itulah tuntutan pertama, yang dimana tuntutan pertama ini kita berikan waktu 1 minggu. Jika salah, jika benar, maka kirimkan surat lewat pengurus IMPM, kasih tahu bahwa kami melanjutkan apa yang menjadi staf administrasi BPD. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kedua, tuntutan kedua. Alasan BPD Madawau tidak menandatangani laporan APBD perubahan tahun 2020 yang dimana pada kesempatan kemarin pada tanggal dapat yang dimana pada tanggal 18 acara mesepakati nota kesepakatan laporan APBD perubahan tahun 2020 yang tidak menandatangani itu adalah ketua dan dan sekretaris BPD. Maka kami selaku masyarakat atau mahasiswa dan pemuda Madau minta kejelasan kenapa demikian tidak menandatangani tersebut, apakah alasannya. Jadi kita minta alasannya biar kita tahu. Mohon diperjelaskan. Kita beri kesempatan kepada ketua BPD tadi dulu. Jadi mungkin untuk poin yang kedua ini tidak perlu lagi tanggapan dari siapa-siapa karena yang diminta adalah alasan. Kalau ketika saya memberikan alasan, mohon untuk tidak dilanjutkan kenapa alasan begini begitu, mohon tidak ada tanggapan yang lain karena yang diminta sekarang adalah alasan saya dan alasan daripada baik alasan kenapa saya harus tidak menandatangani APBD tahun 2020 sangat simpel sekali. Apa yang harus saya tanda tangani, masalah apa yang harus saya tanda tangani ketika butuh tanda tangan BPD, pemerintah desa mencari-cari BPD. Jadi ketika semua program di desa ini jalan, BPD tidak dicari-cari. Ketika jadi saya mengambil kesimpulan di sini, BPD dibutuhkan saat melengkapi formalitas saja. Jadi apa yang harus saya tanda tangani, masalah apa yang harus saya tanda tangani, saya tidak tahu. Pekerjaan jalan tangga saya tidak tahu. Jadi untuk apa saya tanda tangan hal yang tidak saya tahu. Itu saja mungkin singkat dari alasan saya. Demikian. Assalamualaikum. Kalau bisa mohon izin, karena menyangkut pemerintah desa, mohon penjelasan tadi kan dari BPD. Ya. Kenapa BPD bekerja atau bagaimana jalan kami ataupun uang BPD ini? Sebenarnya dalam rapat mungkin semua rakyat sudah dengar, sudah tahu. Makanya juga fungsi BPD tadi
tidak perlu itu ngomongnya itu paling saya ini, karena jawaban itu lagi butuh BPD cari, tidak butuh tidak cari. Tugasmu apa? Tugas BPD apa? Coba dicatat aja. Tugas fungsi BPD itu apa gitu loh. Ini tanda tanya saya. Pertama. Yang kedua, saya sudah jelaskan. Bagi ketua BPD mari kita ribut di ruangan sekretaris, dihadiri bagi saya, bagi ganti mas. Begini loh wakil ketua, begini loh ketua BPD, dana perubahan ini jelas bukan dana perubahan murni. Jelas sama atas seperti itu. Dana perubahan tidak murni ini masalah dana perubahan ini yang jalan tani dengan yang lain itu pergeseran dari anggaran yang sudah ketok palu, yang sudah ketok palu BPD juga. Rakyat banyak 2019 sudah jelas di ketok palu. Namun ada penggeseran karena COVID. Kan itu. Ya, karena sudah diketok palu 2019, anggaran sisa daripada cabut COVID tadi masih ada tersisa 116 juta. Bukan 150 juta pagi sampai malam hari dapat gelap di rumah saudara itu si Budi. Nah, itu benar menyampaikan. Ini selalu pemerintah di satu sekarang nih. Tapi ada nilai. Ya, kan sudah. Apa dia bilang pada saat itu? Oh ya, kalau gitu ya sudah. Kayaknya sudah. Namun kita pada bilang sudah itu di depan keamanan tidak membuat langsung surat kesepakatan. Kan bisa belakangan. Seperti contoh sudah ikraman dulu. Karena demi rakyat bisa ke belakangan. Yang penting sudah iya. Nah inilah mulut kita mulut harimau. Kalau sudah bilang iya belok oh. Nah ini masalah ini dicatat oleh rakyat itu. Jangan berbohong. Saya pegang iya. Setelah itu ke belakangan tidak mau tanda tangan maka kesepakatan. Dia bertahan, kata tidak tahu, sudah jelas 2 kali. Wakil ketua, berapa kali? Berapa kali datang hadir di BPMDes? Berapa kali BPMD datang ke sini memberikan penjelasan? Kok tidak tahu? BPM datang, dia sendiri hadir ke sana, BPMD hadir ke sini dengan sama, memberitahu. Apa tidak tahu itu kira-kira? Coba saya tanya saudara. Tahu kan? Jangan seolah-olah ini mempertahankan harga diri sendiri rakyat terlantar gitu. Kalau pemerintah jasa bicara apa adanya. Kalau ada kesepakatan iya itu. Saya pegang itu. Ternyata ada lain di kemudian hari sampai bermasalah rapat sampai kepada kata PKI oleh pihak ketiga datanglah hadir BPD mungkin apa tahu jawaban saya tidak tahu ada jawaban dijelaskan oleh BPD semua yang hadir ke sana. Dan itu pun BPD hadir ke sini membina. Ya. Kan dibina, namun dia itu tidak ada kata maaf. Saya juga tidak minta maaf bagi sekretaris katanya. Sekarang minta maaf, saya juga tidak ada. Maka sengaja tadi tidak ada kata maaf bagi saya. Itu pertama. Yang kedua, salah mesti ngomong maaf. Ya kan? Untuk dikatakan rakyat nih. Kalau ada mau membenahi ini, membenahi oke, ya kan? Tapi kalau mau perubahan, stafnya sudah berjalan 8 bulan, tidak akan saya ada kompromi, tidak akan saya kasih diskusi apa. Kami sudah berjalan. Nah, supaya masyarakat tahu pegang omongan saya. Ada yang usul ulang lagi tidak mau saya kenapa? Ya karena sudah ada usul. Masing-masing BPD punya usulan. Namun sekian hari, sekian bulan tidak ada, ya sudah kita berikan SK yang bisa berdasarkan kan gitu. Dan lain sekarang saya informasikan. Kan gitu. Yang jelas dia orang harus punya hak untuk mengusulkan. Nah, termasuk si komisio, sekretari. Jangan berlawan jadi BPD. Ya, harus jelas, kamu bisa jelas gitu loh. Sekarang pemerintah jelaskan seperti itu. Kamu tidak tahu, kamu berlawan orangnya. Kamu lagi itu sudah loh dari itu udah 8 bulan sekarang kok. 8 bulan itu terima gaji, udah menikmati. Oke, itu aja. Terima kasih kepada ya, alasan kedua kita minta dari Abang Surya selaku sekretaris BPD. Waktu dan kesempatan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saya langsung saja terkait dengan persoalan anggaran perubahan yang dilakukan jalan tani. Alasan 3 minggu menandatangani laporan APBDes perubahan tahun 2020. Ya.
Alasannya kenapa saya tidak menandatangani nota kesepakatan tersebut, karena memang semua program kami tidak tahu, kami tidak pernah dikasih tahu. Karena yang ada di desa ini, saya selaku sekretaris BPD tidak pernah tahu apa saja program yang dilakukan. Terus yang kedua, terkait dengan anggaran perubahan yang dilakukan untuk jalan tani. Di situ kenapa harus dilakukan dulu tanpa ada nota kesepakatan BPD? Kemarin ada datang Pak Faisal minta nota kesepakatan kami selaku BPD. Terus kami jawab nota kesepakatan apa yang harus kami tanda tangani. Sedangkan kami sudah selesai, nota kesepakatan kami selaku BPD belum kita tanda tangani. Itu alasan saya. Mungkin itu saja alasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali anggapnya ini kan tugas dan tanggung jawab dari BPD. Itu urusan BPD dengan persoalan masyarakat kita mau tahu. Ini yang perlu diperjuangkan dan sebagainya, silahkan. Ini tugas dan tanggung jawab BPD sebagai lembaga. Mohon maaf untuk ketua BPD beserta anggota kepala desa itu dipenuhi lagi selaku BPD, karena masyarakat itu sudah ada perwakilannya, itu adalah BPD itu sendiri. Silakan untuk klarifikasi, silakan dan sebagainya untuk menyelesaikan jika memang itu persoalan ataupun permasalahan. Yang intinya kami mengharapkan bagaimana untuk BPD ini mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, lalu pemerintah ini mampu untuk memberikan kepada masyarakat itu sendiri. Itu jadi tugas lagi BPD ini. Jadi kembali ke sana anggota BPD. Tugas mereka ketika ini menjadi masalah, tolong selesaikan masalah. Jangan memberikan harapan kepada masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat ini ponakan-anak dan sebagainya. Itu loh. Kalian itu membunuh masyarakat itu sendiri. Saya katakan demikian. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan daripada BPD itu sendiri. Kalau persoalan itu, BPD adalah animal dalam BPD, lain masyarakat. Karena kalian itu adalah perwakilan daripada masyarakat itu sendiri. Dan lain masyarakat akan meminta tanda tangan poiro laporan itu, di luar aturan itu. Maka daripada itu kalian sebagai BPD itu sendiri untuk menyelesaikan. Jadi kalau persoalan itu mungkin di sini tidak ada yang perlu Debat kesempatan ini siap. Maka akan membuka seluruh persoalan ini kenapa hingga mencapai suatu pohon itu memiliki buah sampai di saat panen. Proses penanaman dana dan saya menceritakan mereka sendiri. Sesungguhnya persoalan ini Jadi minta ke sini, ini alasan kedua. nah, persoalan ini. Kenapa harus panjang lebar? Persoalan alasan itu masyarakat ini ingin tahu kejelasannya. Jangan sampai hanya alasan begitu saja. Sehingga masyarakat itu hanya membawa alasan begitu, tapi sejatinya masalah ini harus diketahui oleh rakyat. Ada izin, apakah mau didengarkan ini? Dengar. Bila perlu mata ini menggelar musyawarah rakyat secara terbuka di lapangan desa Madawi untuk memberikan penjelasan terkait bagaimanakah persoalan BPD sehingga detik ini tidak ada ujungnya. Dan ketika anggota BPD sudah menandatangani dan menyetujui akan diperbantu, patut kita pertanyakan, dan ini adalah praduga saya. Kenapa? Melihat penjalanan fungsi dan keberadaan BPD ini, sesungguhnya ada yang tidak memahami dan ada juga pula yang ingin berjalan di luar daripada rel BPD sendiri. Seolah-olah sesuatu yang terjadi itu dihilangkan dan tidak dinyatakan di tempat ini. Ini bukanlah hidup. Kita ini adalah orang yang hidup.
kita bukan sedang tidur, tapi kita sedang dalam keadaan sadar dan terbangun. Apalagi berbicara masalah tujuan dan keberadaan BPD tersebut. Maka akan menceritakan persoalan ini. Pada saat awalnya mustahil APBDes tahun 2020 itu mendapatkan cairan dana dan disebut tanpa melewati tahap dan proses dari bawah. Ada menyatakan sebuah kejujuran. Kalaupun mata berbohong, mata detik ini saja bisa bunuh daripada BPD itu sendiri. Dan jika mata tidak mampu memperjuangkan hak aspirasi masyarakat itu sendiri, maka mata haram untuk mundur memperjuangkan aspirasi rakyat. Mata menceritakan persoalan mustahil APBDes tahun 2020 itu dicairkan dan APBDes menerima APBDes tahun 2020. APBDes awal apa prosesnya? Bukan begitu. Prosesnya adalah pemerintah daerah membentuk tim 9 untuk penyusunan APBDes dan RKPDes. Lalu apa persoalannya? DPD, ketua BPD menandatangani APBDes awal itu sendiri. Setelah ada tanda tangan ketua BPD, maka Mada Noake tidak mengetahui. Mada sebagai wakil BPD tidak mengetahui. Tapi yang jelas, saya mendengar langsung apa yang menjadi ucapan ketua BPD tersebut, bahwa APBDes awal sudah saya tanda tangan. Siapa yang ingin disalahkan? Kalau posisi Mada sebagai wakil BPD, Mada lebih rugi. Kopemdes yang harus bicara saat ini. Jadi tadi kita yang berada di BPD ini bagaimana? Patut kita pertanyakan tujuan itu sendiri. Itu langkah awal APBDes awalnya. Lalu yang kedua, persoalan hadirnya COVID-19 ini. Ini adalah ancaman dan bencana dunia. Maka mulai dari presiden itu sudah mengeluarkan fatwanya bahwa mulai dari pusat sampai ke desa itu harus menggelar program ini untuk membantu masyarakat karena COVID ini adalah bahaya mematikan. Apa sasarannya? Pemerintah desa segera angkas berbagai program itu untuk memenuhi kebutuhan COVID. Sekretaris hadir di rumah ketua BPD dan saya diundang oleh ketua BPD. Saya hadir pada saat itu dan menggelar acara ini. Sesungguhnya patut kita pertanyakan. Makanya saya tanyakan, aina rapau mau karuan, rapau mau maju. Persoalan itu pun sudah disetujui dan Mada menyatakan, pernah Mada sampaikan usulan kepada sekretaris itu. Tolong berikan BLT itu sesuai daripada tempatnya dan penerima manfaat. Berapa jumlah? 29 orang. Saya sudah memegang jumlah 29 orang. Ternyata terbukti 29 orang, tidak kurang dari itu. BPD mencairkan anggaran itu atas dasar apa? Karena persetujuan ketua BPD. Lalu muncul lagi persoalan. Karena dana COVID itu yang jumlahnya 200 sekian itu masih ada sisanya karena tidak mampu digunakan keseluruhan. Apa sasarannya? Ternyata sasarannya kalau berbicara masalah prosedurnya, mekanisme harus kembali kepada APBDes awal, pos awalnya, bukan merancang kembali APBDes. Tidak ada orang yang merancang kembali APBDes. Ini persoalannya ada pergeseran anggaran, bukan pembahasan perubahan APBDes, bukan pembuatan APBDes yang baru. Perlu masyarakat mengetahui itu. Lalu apa? Pemerintah desa mengundang ketua BPD dan sekretaris BPD dan dihadiri oleh Pak Bisa Ismail. Ada sekretaris desa, bahkan bendahara ada
Apakah ini adalah alasan tidak ada pemberitahuan? Apakah alasan ini masuk akal? Apakah ini pekerjaan pemerintah desa itu adalah seolah sewenang-wenang? Ini tidak. Bukan berarti Madam menghukum kepala desa, bukan berarti Madam menghukum kepala desa, tapi Madam menyatakan dengan yang sejujur-jujurnya pada ini. Lalu persoalan ini kenapa bahkan dari pihak DPD itu Pak Faisal hadir di kantor desa Madawomi karena persoalan ini, karena takutnya APBD tahun 2021 ini digantung dan tidak ada lagi program pembangunan di sini. Apa kata Pak Faisal dan Pak Camat? Ketua BPD tolong diturunkan tensinya karena ini menyangkut persoalan rakyat. Jangan terlalu meninggikan tensinya ataupun pernyataannya. Jangan sampai APBD tahun 2020 ini digagalkan dan dibatalkan hanya karena kita tidak mampu memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sendiri. Kehadiran Pak Faisal pertama, kehadiran dengan Pak Camat, Pak Faisal bersama sekretaris desa yang lain-lainnya yang ada di Kecamatan Madapagai hadir karena turut prihatin betapa gejolaknya Madaroh dalam pikir amal kehancuran ini. Tapi Madam menyatakan sikap dan pribadi Madam memberikan keterbukaan kepada Pak Faisal. Oh begini-begini terkait masalah jalan tani yang kita usulkan itu kemarin. Pada saat selesai gelar persoalan ini dan terjadi sebuah pemicuhan dalam forum itu, kami berlima BPD itu langsung pergi menghadap Pak Faisal dan bertemu di kantor Kepala Desa Pandah. Apa yang menjadi penyampaian beliau? Terkait usulan itu mengenai jalan lingkungan warga ini adalah benar. Terkait pemerintah desa memperjuangkan jalan tani itu ada dalam RKPD dalam PPDS-nya, bukan mengada-ngadakan. Kalau pemerintah desa bekerja di luar daripada APBD dan RKPD, maka hukum hari ini patut saya pertanyakan jika tidak menyalahkan pemerintah desa. Tapi pemerintah desa mengerjakan APBD dan RKPD itu sendiri. Ini adalah acuannya yang harus mereka buka. Apakah jalan tani itu tidak ada dalam RKPD? Ada. Apakah jalan tani itu tidak ada dalam APBD awalnya? Ada. Semuanya ada. Lalu persoalan jalan tani, jalan lingkungan warga yang diperjuangkan oleh sebagian BPD itu sendiri, karena sikap keras menolak menandatangani APBD perubahan. Madam pernah menyampaikan di hadapan Pak Faisal, semuanya sudah menjadi saksi hidup yang hadir di sini, anggota BPD itu. Apa yang dia katakan? Di setiap forum musyawarah desa itu, berbagai masyarakat terlalu itu mengusulkan untuk perbaiki jalan tani. Tapi yang mengusulkan itu adalah orang yang mau menerima jalan lingkungan warga itu sendiri. Sementara yang tidak mau menyerahkan tanahnya sejengkal itu tidak mau menyetujui. Daripada kita mengeluarkan anggaran ini, misalkan 41 juta, kita membeli bahan anggaran 35 juta. Materialnya sudah kita beli, sementara persoalan persetujuan rakyat untuk mendapatkan lahannya itu. Sementara rakyat itu tidak kita simpulkan bahwa apakah benar rakyat ini melepaskan lahannya atau tidak. Ketika benar, maka Pak Faisal itu sendiri akan memprioritaskan tahap pertama APBD tahun 2021 untuk jalan lingkungan warga di BPD. Ini adalah tawaran untuk penyelesaian masalah sebenarnya. Karena BPD berpikir cerdas. Namun dari kecerdasan BPD itu jangan sampai membawa nama BPD saja dan mengatakan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan tersebut. Nah, sampai detik ini, Mada tidak pernah bangun, tidak pernah tidur dengan terang. Siang malam Mada pergi ke rumah.
Karena apa? Memperjuangkan rakyat dan ingin berbicara dengan orang yang tidak menjelaskan lahannya. Inilah tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Lalu persoalannya, Pak Faisal sudah mengatakan, perlu kita ketahui, Pak Faisal mengatakan apa yang dikatakannya, kalaupun anggaran APBD tahun 2020 itu untuk APBD perubahannya, pemerintah desa menjalankan dan membuka jalan baru-baru itu tidak menjadi masalah. Dan apabila pemerintah desa melakukan pembukaan jalan tadi itu tanpa APBD, tidak ada masalah. Lalu sikap ketua BPD harus menjadi sanksi. Sanksinya apa? Kata Pak Faisal, saya bukanlah orang yang memutuskan sebuah perkara, karena saya lembaga saya adalah meluruskan apa yang menjadi permasalahan. Lalu, maka perlu sampaikan di sini ungkapan sekretaris BPD di hadapan Pak Faisal. Dia mengatakan bahwa dia pernah melakukan tindakan teguran lisan bahkan tertulis terhadap pemerintah desa itu sendiri. Saya selaku wakil BPD tidak pernah melihat surat itu. Mungkin jawaban itu bisa dipersingkat atau sehingga semuanya sudah jelas ya. Jelas ya. Mengingat waktu sekretaris. Jadi begini, izin moderator. Kenapa Mada perlu membutuhkan waktu, bahkan Mada apakah kita menyetujuinya untuk menggelar musyawarah masyarakat? Jadi apa yang bisa membuat? Mada akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Sesungguhnya masyarakat yang hadir ini terlalu sedikit untuk mendengarkan persoalan ini. Pak Faisal mengatakan, bahkan Mada diminta pernyataannya. Bagaimana wakil ketua pernyataannya? Mada mengatakan, Pak Faisal, Mada bukanlah Tuhan. Dan Mada tahu hukum itu benar. Tapi Mada sebagai insan manusia yang hidup, bukanlah sebagai orang yang suci. Mada mengatakan, orang yang Mada, apabila setiap manusia itu yang hidup, ketika dia mati pasti dimintai pertanggungjawaban. Cukuplah yang Allah yang memberikan sanksi yang berat dan yang sempurna, bukan lagi kita. Karena persoalannya tidak ada yang dipermasalahkan dari penjelasan Pak Faisal. Kalau ingin membicarakan pemerintah desa, kalau ingin menurunkan jabatan pemerintah desa karena persoalan tidak sesuai dengan mekanisme, Pak Faisal saja tidak berani mengungkapkan dan mengambil keputusan. Cuma apa yang diharapkan. Dan Mada mengetahui persoalan itu. Yang Mada cari adalah solusinya apabila rakyat itu berdiri dengan anggaran APBD untuk pemerintah desa hari ini. Mada siap menjadi orang yang tepat. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang jabatan Mada sebagai kelembagaan itu. Setuju. Kalau saya tidak menjelaskannya, pasti ada pengakuan yang tidak benar. Siap. Karena begitu besar perhatian mereka itu, begitu besar panggilan jiwa orang-orang yang di atas itu, segera selesaikan. Apa perintahnya? Kehadiran pertama, BPD segera lakukan musyawarah khusus untuk persoalan ini, untuk penyelesaian ini. Hadir lagi Profesor hari Kamis, BPD menunda penyelesaian masalah pedahan itu untuk terciptanya dan terselesainya APBD, nota kesepakatan APBD perubahan. Apa yang diungkapkan oleh Ketua BPD, kami harus bertemu kembali dengan pemerintah desa. Sampai detik ini, sampai menggelar musyawarah kemarin itu, saya sebagai wakil ketua dan anggota yang lainnya menunggu, tapi apa? Tidak ada tindakan dari ketua. Jelas. Mungkin apa kalau menginginkan APBD tahun 2021 dan menyelesaikan persoalan ini atau tidak?
Mohon maaf, itu ada dua madar, atau para madar, pada madar pernah terjadi pada madar-madar sampai. Berarti masalahnya inilah yang kita ingin bahwa keterbukaan supaya baik dan baik. Makanya undang baik, suara baik lo kemudian sama baik dari kampung itu tujuan. Nah inilah bagaimana kita masyarakat ini jangan sampai isu yang kita baik dan sebagainya itu menyebar masyarakat ini sehingga masyarakat ini itulah yang kita khawatirkan. Daripada itu seperti yang disampaikan oleh Jakti Kedua, ini kan kembali lagi ke tugas ini. Tinggal bagaimana BPT ini melakukan internalnya, rapat dan sebagainya untuk menyelesaikan persoalan itu. Biar kaitan masyarakat ini, jadi ulah aja ini. Masalah itu harus diperbaiki. Jika memang itu tidak mampu diperbaiki, karena salahkan masyarakat ini. Ketika masyarakat itu menghadapi lagi. Dengan harapan tujuan daripada agenda. Maka daripada itu sekali-kali untuk BPD secepat-cepatnya melakukan pembenahan, mungkin melakukan internal BPD secara pribadi BPD agar memang akan dipertemukan dengan pemerintah desa. Jadi mengalir masyarakat itu hanya mau sekarang BPD itulah tujuan. Jangan sampai BPD ini tidak mampu menyampaikan apa yang tidak mampu menunjukkan bahwa amanah masyarakat itu sangat luas. Memang air ini intinya tugas lagi BPD itu selesaikan itu masalah itu. Cukup kami sebagai masyarakat mendengarkan saja dengan persoalan yang terjadi baik di dalam bicara BPD sendiri bersama dengan pemerintah. Jadi urusan masing-masing yang ada ini. Yang penting kita adalah menyampaikan pengen apa yang terjadi nikmati masyarakat supaya baik masyarakat yang ini kembali lagi ini tugas dan tanggung jawab dari BPD. Silakan apapun lakukan untuk menciptakan sebuah solusi masalah itu. Kalau pun ciptakan solusi aja. Kebun-kebun yang lain cuma BPD silakan itu urusan itu. Masyarakat itu menginginkan hasilnya. Jadi kemenangan masyarakat itu menginginkan hasilnya. Itu apa itu? Kembali kan terima kasih. Itulah tuntutan yang kedua, di mana harapan kami sebagai ikatan mahasiswa dan pemuda, jika masalah ini terselesaikan, lanjut pada tuntutan keempat, segera melakukan musrebangdes PBDes tahun 2021 mengingat waktu yang mendesak. Contoh kecilnya, Desa Andalo sudah melakukan musrebangdes, desa yang lain sudah melakukan. Mengapa demikian Desa Madawa tidak? Sedangkan tahun 2021 ini sudah lewat 21. Kami harap sebagai dari Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Madawau, ketika masalah sudah terselesaikan, mohon lakukan musrebangdes secepatnya. Mengingat waktu yang mendesak. Mohon maaf Pak Kepala Desa, itu yang harapan dari kami. Ya, Supaya masyarakat mulai ini berarti sudah masalah sudah jelas. Ya, intinya permasalahan ini rapat ini mungkin rapat terbuka, hanya terbuka mungkin sudah jelas. Ya, tapi keputusan menyangkut kesepakatan sudah ditandatangani oleh wakil ketua dengan 2 anggota. Berarti kita tidak ada masalah. Kalau menurut saya. Kita sudah ditandatangani. Ya. Tergantung dari wakil ketua kapan mau rapat musrebangdes. Nah, karena saya melihat di situ BPD sudah 3 tanda tangan. Yang 2 yang harus saya tanya. Jadi sudah ada. Sudah saya. Tidak. Itu urusan internal mereka kalau mau segera lakukan musrebangdes Ya, itu kalau kan memang bisa itu laksanakan saja. ya bukan dilaksanakan saja Bu. Jadi ini adalah tugas dan fungsinya BPD. Jika hari ini tidak mampu maka keluar dari sini bukan begitu. Ini bukan bicara untuk kepentingan pribadi, ini adalah kepentingan masyarakat. Jika hari ini tidak mampu melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat di tahun 2021 tidak akan dilaksanakan,
program pembangunan pemberdayaan dari APBD tahun 2021 inilah hasil daripada masyarakat. Maka kami harapan besar kami segera lakukan musyawarah. Nah, sini tambah lagi. Maka tadi sudah jelas yang sampai tadi, ya kan? Jangan terlibatkan muslim mandes oleh oknum. Yang dalam tanda tangan saya di pernyataan adalah wakil ketua. Berarti sekarang nota sepakat selesai diselesaikan oleh wakil ketua, berarti wakil ketua yang segera bersurat, bukan oknum. Nah, ini langsung dari ketua, masalah sudah selesai, diselesaikan oleh wakil ketua dengan dua anggota B3. Berarti tolong wakil ketua, kalau surat yang lain tidak akan apa saja, karena orang itu masih tetap bermasalah. Nah, yang misalnya surat tugas tadi, nota sepakat itu menjalankan surat. Terima kasih. Ya, mohon maaf Bapak Kepala Desa, kami sebagai Ikatan Mahasiswa dari Komunitas Mandau meminta kesepakatan dari masyarakat. Musrembang Des ini kita berikan waktu untuk beberapa hari. Waktunya. Iya, sudah mepet. Soalnya mengingat waktu yang mendesak pemerintah desa, jadi Desa Danau juga sudah melaksanakan Musrembang Des. Apakah iya desa kita tidak seperti itu? Wakil ketua menjawab. Ada jawab belum ada luruskan. Jangan dulu kita itu menduduki rumah itu tanpa kita melewati tangga. Agar kita sampai pada rumah. Anggaplah APBD tahun 2021 itu adalah rumahnya. Sementara tangganya itu adalah proses penyelesaian APBD tahun 2020. Ini adalah logikanya. berarti RPJ-nya belum terselesai. RPJ tahunan tahun 2020 itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalannya kalau berbicara masalah mekanisme prosedur sidang internal DPD itu, apabila anggota memenangkan pembahasan itu sepertiga daripada jumlah anggota DPD yang ada di Sumatera ini turun, maka wajib bagi yang kalah itu menandatangani. Ini adalah fungsi mekanismenya. Namun pertanyaannya kan gitu. Pertanyaannya adalah kita menaruh pada ketua dan sekretaris DPD yang tidak mau menandatangani. Kalau berbicara masalah prosedur, saya sudah letakkan prosedur. Jangan sampai kedua anggota BPD ini tidak mau menandatangani nota kesepakatan sementara hasil voting sidang internal itu kami bertiga sudah menandatangani, bahkan sudah menandatangani persoalan itu. Karena apa? Didesak oleh masyarakat pada saat musyawarah kemarin segera melakukan musyawarah des tahun 2021. Karena apa? Mada berpikir untuk rakyat, bukan berpikir untuk diri pribadi. Mada berpikir untuk sejahtera dan pembangunan desa di Madawau ini, bukan kepentingan pribadi. Dan apabila BPD berpikir membenarkan kepentingan umum, mendepankan kepentingan pribadi dan kelompok, sesungguhnya itu sudah mencederai daripada sumpah jabatan tersebut. Apabila rakyat beraspirasi untuk menurunkan Mada siap turun karena tidak mampu menjabat sebagai DPD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Mada siap jika rakyat berhenti. Tapi jika ada rakyat yang ingin setuju untuk APBD tahun 2021 segera dibahas dan pemerintah desa di atas harus mengetahui persoalan ini, Mada wajib untuk berdiri bersama rakyat. Jadi mohon maaf Pak Ketua, itu adalah harapan kami sebagai masyarakat. Jadi kinerja BPD kalaupun ada salahnya harus cepat terselesaikan. Ya, ketika masalah tersebut sudah terselesaikan, maka harapan kami sebagai mahasiswa dan pemuda dan masyarakat, mohon Musrembang Des harus dilakukan secepat-cepatnya. Bapak Wakil Ketua BPD, tuntutan terakhir ini adalah bukan tuntutan, pernyataan sikap kami. Jika benar ada kelalaian dalam bertugas, maka kami minta BPD tersebut harus digantikan. Karena memang kami mengindikasi bahwa tidak mau
tidak harus ada BPD yang tidak tahu dengan aturan tugas dan lain sebagainya. Ketika BPD ini hadir bukan atas kepentingan masyarakat, ya tentu kita sebagai mahasiswa ya, haruskan sendiri BPD yang telah melakukan kesalahan dalam kelalaian bertugas. Itu pernyataan sikap dari kami Pak BPD dan Pak Ketua BPD. Ketika itu ada kesalahan dalam kelalaian bertugas, maka kami siap turun untuk memberikan pernyataan sikap bahwa BPD tersebut harus dihentikan. Persoalannya pertama sekali tugasnya BPD itu sudah tercantum dalam aturan tersebut. Bahwa ketika hari ini BPD ataupun anggota BPD itu tidak mampu menjalankan tugasnya selama 6 bulan, maka wajib untuk digantikan. Yang menggantikannya siapa? Ada orang yang kalah kemarin untuk menggantikan posisinya mereka. Masih ada harapan. Mereka itu adalah penunggu itu menggantikan jabatan. Jika memang itu anggota BPD dan semua anggota BPD itu tidak mampu menjalankan tugas, langsung dihantar ke Batam. Berarti pilihan lagi, tidak dipilihkan lagi. Auto Pak Kemarin bisa lagi itu menggantikan. Kalau memang itu anggota BPD semua BPD itu tidak mampu menjalankan tugas ini. Dibantu oleh itu aturan. Kalau memang itu terdapat, maka segeralah untuk menggantikannya selama 6 bulan. Nah, lalai tugas selama 6 bulan itu wajib hukumnya, terutama sekali itu yang diketahui oleh teman-teman daripada BPD di sini. Tidak diketahui itu aturan yang mengatakan bahwa benar bagaimana kinerja daripada BPD ini. Jangan sampai masyarakat mengharapkan kepada BPD sebagai perwakilannya mampu menyampaikan aspirasi. Tentu isi Pak Uner ya udah kita tunjukkan yang mampu menyampaikan apa yang menjadi amanah daripada masyarakat. Itu di kemarin jangan sampai harapannya teman-teman BPD ini jangan sampai melalaikan tugasnya. Ingat apa ini? Kalau memang lalainya tugas selama 6 bulan, NAMI ataupun masyarakat Madawau akan siap untuk hadir di depan Anda semua. Itu tegurannya. Baiklah, kalau memang itu salah, itu awal dan kalau disir ya udah kita akan hadir. Kita di kantin sore Pak, seminar lagi terkait masalah BPD. Makanya ente kan tahu tentang BPD, jangan sampai lalai. Jadi semua saya sampai meninggal dunia, aturan jelas, fatal. Meninggal dunia mengundurkan diri. Yang ketiga tercantum dalam pidana. Masakral potan itu cepat proses langsung digantikan itu. Tetapi di bawahnya adalah termasuk tadi jika tidak mampu menjalankan tugasnya selama 6 bulan itu dengan sebaik-baiknya maka digantikan. Itu perlu dibantu untuk masyarakat dalam membutuh terutama sekali tentu untuk BPD dan sebagainya. Sekali lagi ya sebelum berakhirnya acara ini BPD seminar lagi bahwa sekali lagi BPD kawara kabaik artis kata Hammurabi selama ini udah ini kan cara yang betul ataupun masyarakat di Muara Ramadhan ada harapan kita mulai kita bertanya pada maaf itu adalah tuntutan terakhir yang dimana tuntutan ini sudah terjawab semua. Kita harap pertanyaan sikap dari BPD ketika masalah ini tidak mampu dijalankan, mohon kami minta pernyataan sikap dari BPD, ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris beserta anggotanya. Jadi ketika masalah ini tidak mampu terselesaikan, apa konsekuensinya? Harapan kami sebagai BPD apa? Kalau ketika mampu kan jelas BPD harus dilanjutkan. Pertanyaan Kesimpulan apa?
kesimpulan dari pembahasan tuntutan dari poin pertama sampai poin terakhir. Yang pertama tadi kita sudah memberikan kewenangan terhadap BPD. Jika memang benar, mohon dilanjutkan. Jika memang salah, mohon dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi alasan BPD Madau tidak menandatangani laporan ABPDes tahun 2020 nota kesepakatan. Yang pertama alasan Ibu Ketua BPD yang dimana di saat butuh baru dipanggil. Yang kedua itu sekretaris karena yang dimana tidak pernah tahu tentang keberadaan program pembangunan desa. Tapi yang jelas di sini adalah fungsi dan tugasnya mereka. Kita tidak mau tahu ketika memang bersalah dapatkan dengan pemerintah desa. Jadi itu yang kedepan itu segera lakukan musyawarah desa ABPDes tahun 2021. Ini adalah minta pernyataan bahwa dari BPD kapan waktunya musyawarah des ini dilakukan. Kapan secepatnya? Iya, maksud saya itu dari poin ketiga itu ada kejanggalan atau kesimpulan itu kan apa namanya yang diterapkan oleh Bapak Kepala Desa tadi, nota kesepakatan itu sudah ditandatangani ada 3 orang. Silakan, jangan kalau masalah internal mereka bukan kita yang berurusan mereka antara mereka itu. Nota kesepakatan tahun 2020 ini sudah ditangani kata Bapak tadi. Ditandatangani. Cuma kan kita mendesak meminta musyawarah desa. Iya, ini panjang mungkin. Ketika harus secepatnya Pak Wakil Ketua. Ketika itu sudah mau dilakukan, mohon sebarkan undangan kepada kami juga biar kami tahu tentang keberadaan tersebut. Ya, mungkin itu saja tuntutan dari kami Bapak Desa BPD tentang tanya dari masyarakat Madawau yang seperti di sini. Kami haturkan berbanyak terima kasih dan permohonan maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.